Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Al-Hayatami. Saya mahasiswa dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 4C. Di sini saya akan menjawab tugas UAS mata kuliah Administrasi Dakwah. Oke, pertanyaan yang pertama, peran administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Jelas, administrasi dakwah sangat berperan dalam efisiensi kegiatan dakwah, karena dalam administrasi dakwah terdapat apa itu manajemen. Manajemen inilah yang sangat dan menjadi core atau yang menjadi hal penting dalam pelaksanaan kegiatan dakwah tersebut gitu. Karena dalam manajemen dakwah itu ada lima rangkaian yang mencoba mengefektifkan kegiatan dakwah tersebut. Yang pertama itu planning, yaitu perencanaan. Yang kedua itu ada organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga itu ada actuating atau pelaksanaan dari kegiatan dakwah tersebut. Yang keempat ada controlling atau pengontrolan agar si kegiatan dakwah tersebut bisa terkontrol sampai mana ada kesalahan atau tidak. Dan yang terakhir itu ada evaluating atau evaluasi, agar senantiasa kegiatan dakwah yang dilaksanakan itu membuahkan hasil dan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam kegiatan dakwah tersebut bisa dimaksimalkan dan dihapuskan gitu. Itu jadi peran administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah gitu. Sebenarnya bukan saja dalam hal manajemennya saja gitu, dalam hal kearsipan dan persuratan, dalam analisisnya, administrasi dakwah itu sangat penting bagi kegiatan dakwah gitu. Yang kedua, format administrasi dakwah dalam menghadapi perkembangan zaman. Tentu si administrasi dakwah ini harus nantiasa selaras dengan perkembangan zaman gitu. Contoh kecil dari administrasi dakwah yang menyelaraskan dengan perkembangan zaman adalah dari segi bahasa gitu. Seorang dai akan menggunakan bahasa yang, kalau bahasa Arabnya itu bilisani qaumihim, dengan bahasa yang dimengerti oleh dan yang dominan dimengerti oleh para audien. Contohnya, ketika seorang dai berceramah di kalangan masyarakat suku Sunda, maka alangkah baiknya si dai tersebut menggunakan bahasa Sunda. Namun itu berlaku untuk masyarakat Sunda yang biasanya di daerah-daerah, berbeda dengan masyarakat Sunda yang di perkotaan. Biasanya masyarakat kota yang tinggal di perkotaan itu dominan juga, dan tidak juga harus menggunakan bahasa Sunda, tapi bahasa Indonesia juga boleh. Namun si dai tersebut menggunakan bahasa-bahasa bilisani qaumihim, jadi sesuai dengan bahasa apa yang mudah dimengerti di masyarakat tersebut. Itu contoh dari pengadministrasian dakwah gitu. Salah satu contohnya itu. Terus pakaian pun, karena dalam administrasi dakwah itu sama kayak etos yang disampaikan oleh Aristoteles gitu. Socrates atau Aristoteles, saya lupa lagi. Namun dalam etos tersebut ada 4 will yang menjadikan dakwah itu menjadi baik gitu. Yang pertama goodwill, tujuan yang baik. 4 good. Yang pertama goodwill, tujuan yang baik. Yang kedua itu good manner atau akhlak yang baik. Good. Oke, saya ralat. Jadi Aristoteles itu menyampaikan 4 good ya, itu yang disebut ethos tuh. Yang pertama ada good sense, pikiran yang baik. Nah, dalam pikiran yang baik tentu si administrasi dakwah itu berperan penting, karena materi-materi yang diinginkan oleh audiens melalui administrasi dakwah dapat disampaikan kepada
si komunikator tersebut agar si dai tersebut menyampaikannya maksimal gitu, sesuai dengan harapan para audiens. Yang kedua ada good moral karakter gitu. Moral karakter, yang ketiga itu ada good manner. Nah, moral karakter dan manner ini 11-12 lah. Dari cara berpakaian, dari cara penyampaian yang sopan, itu menjadi salah satu tugas juga bagi administrasi dakwah gitu. Yang keempat itu ada good will, tujuannya gitu. Jelas, agar tercapainya tujuan dakwah tersebut, maka administrasi dakwah ini berperan penting dalam mengefektif dan mengefisiensikan kegiatan dakwah tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.